Shalom, apa kabar hari ini? Sukacita melimpah menikmati hari yang dijadikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita ikuti pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang senantiasa tetap ada nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Di saat ini, kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 11b. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 11b disampaikan kepada seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina. Menurut hukum Taurat, ia pantas untuk dihukum. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencobai Yesus. Namun Yesus melihat lebih dalam daripada kesalahan perempuan itu. Ia melihat seorang manusia yang membutuhkan belas kasihan, pengampunan, dan kesempatan untuk berubah. Kalimat pertama Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau," menyatakan kasih karunia Allah. Yesus tidak membenarkan dosa yang dilakukan perempuan itu, tetapi Ia memberikan kesempatan baginya untuk bertobat. Pengampunan dari Tuhan adalah anugerah yang tidak layak kita terima, tetapi
diberikan kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang mau untuk diubah. Setelah memberikan pengampunan, Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perintah ini menunjukkan bahwa pengampunan selalu diikuti dengan panggilan untuk hidup baru. Tuhan tidak menghendaki kita terus hidup di dalam dosa. Maka pertobatan sejati bukan hanya menyesali kesalahan, tetapi mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Bagi kita saat ini, firman ini mau mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai hidup yang benar. Mungkin kita masih bergumul dengan dosa, seperti amarah, kebencian, kebohongan, iri hati, keegoisan, atau kebiasaan lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yesus tidak menolak orang yang datang kepadanya, tetapi Ia memanggil setiap orang percaya untuk bertobat. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan meninggalkan dosa dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, marilah hidup di dalam Yesus Kristus, karena hanya melalui Yesus Kristus tersedia pengampunan bagi mereka yang mau datang dengan hati yang bertobat. Tuhan Yesus mengasihi dan Ia melihat hati kita yang siap untuk diubahkan. Hiduplah dalam kasih dan pengampunan. Ingat, jangan jadikan pengampunan sebagai alasan untuk tetap hidup dalam dosa, melainkan jadikan pengampunan yang Tuhan beri sebagai kesempatan untuk mengalami pertobatan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami yang datang kepadamu. Kami yang ada ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam kasih, kami hidup dalam pengampunan, kami hidup dalam pertobatan. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa menjadikan pengampunan yang Engkau beri sebagai kesempatan bagi kami untuk berbenah diri, untuk berubah dan bertobat, meninggalkan cara hidup kami yang lama, dan senantiasa memberi kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu. Biarlah sepanjang hidup yang kami jalani selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup ini. Dan jika di antara kami ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang berduka, Engkau hiburkan. Bahkan ada yang lemah, Engkau kuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah RHK di hari ini di tanggal 1 Agustus 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.